ada sekitar 4 atau 3 kali di dalam Alkitab ditulis itu ya, bahwa umat Tuhan itu adalah biji mata Tuhan. Jadi ini ungkapan yang menunjukkan Tuhan begitu sayang kepada umat Tuhan, pada umatnya. Ada satu ungkapan lagi selain ungkapan biji mata Tuhan kepada umat Tuhan, ya. Umat Tuhan itu disebut sebagai harta kesayangannya. Jadi biji mata Tuhan, harta kesayangannya, apalagi anak kesayangannya. Jadi harta kesayangan, anak kesayangan itu kata yang sama digunakan amsegula. Nah itu menyiratkan betapa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Umat Tuhan ini juga digambarkan sebagai domba, domba gembalaan. Domba-domba itu, domba itu suatu binatang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Ya, bahkan domba itu kadang-kadang terlihat BODOK, DUNGU, sehingga mudah sekali tersesat. Itu karakter dari domba. Gampang nurut. Makanya kalau ada serigala-serigala berbulu domba masuk ke dalam kandang domba, ya, banyak domba-domba itu gampang tersesat, gampang diterkam oleh serigala. Makanya gembala itu, ya, gembala itu seseorang yang betul-betul seharusnya punya karakter bertanggung jawab terhadap domba-domba gembalaan. Nah, Tuhan itu gembala yang agung. Tuhan Yesus itu gembala yang agung. Kalau Anda baca di Yehezkiel pasal 34, Yehova itu gembala yang agung. Ya. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa Tuhan itu memelihara umatnya. Nah, kalau kita membaca di Yohanes 10 ayat 30, di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu sebenarnya berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah Yehova itu sendiri yang adalah satu-satunya gembala yang agung. Nah, kamu nggak paham itu, Syekh Laudi. Ya, orang-orang Tritunggal nggak paham itu. Kenapa? Karena dia sering membaca Alkitab mengeluarkannya dari konteksnya, dicomot-comot tuh ayat, atau ada konteks itu dipaksakan masuk. Padahal nggak seperti itu. Ketika berbicara Yohanes 10 ayat 30, Anda harus konsisten di konteks itu. Konteks itu berbicara tentang Yehova yang adalah gembala yang agung sudah datang. Sudah datang. Dan di situ dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu di ayat itu, di pasal yang sama itu, dan di saat yang bersamaan dia berkatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, berarti dia adalah Bapa itu. Sangat minim pengetahuan kalian tentang Tuhan ketika mengatakan Yesus Kristus bukan Bapa. Sangat minim. Dan sangat dangkal hubungan Anda dengan Tuhan. Jangan-jangan nggak ada. Itu. Ya. Jadi banyak sekali orang Kristen itu yang sebenarnya sangat dangkal dalam hubungannya dengan Tuhan. Bahkan mungkin nggak ada. Anda masuk ke gereja itu hanya sekedar menjalankan tradisi. Seperti anak SD, SMP, atau SMA yang setiap hari Senin, atau pegawai negeri yang setiap hari Senin kumpul di lapangan untuk berupacara, hanya menjalankan upacara itu. Ya. Jadi coba kalau Anda punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap hari, ada hubungan yang intim di dalam penyembahan Anda kepada Tuhan, maka Anda pasti menyadari, mengakui, dan memahami dengan sempurna bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa. Itu nggak perlu diteoritiskan, nggak perlu dijabarkan bla 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 bla. Ya, banyak orang yang belum bertemu dengan saya, mereka sudah percaya Yesus adalah Bapa. Tetapi ketika bertemu dengan orang-orang tiga pribadi, satu hakikat, Tritunggal dan sebagainya, mereka jadi murtad dari iman yang ditanamkan Roh Kudus dalam hidup. Anda tahu nggak? Anda punya iman mengenal Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu Roh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu bukan pribadi yang lain, bukan. Itu Roh Tuhan Yesus sendiri. Ya.
Jadi dia adalah Yesus Kristus sendiri. Hadir secara roh di dalam hati orang yang sudah kudus, yang sudah lahir baru. Orang yang belum lahir baru sekalipun dia Kristen, nggak dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena Allah itu roh. Yesus Kristus itu Tuhan yang adalah roh. Ya. Ketika dia datang dalam wujud daging, hadir di dunia, dia kembali ke surga, dia tetap memberikan sesuatu hal yang sangat kita butuhkan, bahwa kehadirannya tidak pernah meninggalkan kita. Aku tidak pernah meninggalkan kamu seorang diri seperti yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Semua pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 16-17 itu dalam bentuk present. Bukan dalam bentuk akan datang, bukan. Tapi semuanya dalam bentuk present. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu semua present. Ya, banyak orang berpikir ketika Tuhan Yesus bilang, aku datang kembali kepadamu, jadi kedatangannya kedua kali di awan-awan. Itu tidak berbicara begitu. Ya, bagaimana kamu akan memandang dia yang datang di awan-awan kalau rohnya tidak ada dalam hidup? Ya, kamu manusia yang sangat terbatas dan pusat kedatangannya nanti adalah di Yerusalem. Dia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, kalau roh Tuhan Yesus tidak ada dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus, tidak ada dalam hidup, bagaimana kamu bisa melihat dia datang di awan-awan? Ya kan? Jadi Allah itu roh. Ketika dia datang dalam wujud dan rupa seperti kita, dia tetap Allah, dia tetap Bapa. Oh, saya punya sinode sendiri. Kamu pikir sinode saya nggak besar? Sinode gereja saya itu terbesar di dunia. Ya, kamu sinodemu hanya kuculuk-kuculuk doang di Indonesia doang. Kalau kami di seluruh Indonesia, seluruh dunia ada. Afrika ada, Asia ada, Eropa ada, Amerika ada. Jangan sombong-sombongan banyak-banyak tentang tanding-tandingan organisasi petantang petenteng. Kalian itu nggak ada apa-apanya. Karena pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Hari-hari ini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ya, bagi orang yang mau diselamatkan, tapi bagi orang yang mau binasa, ya, pekerjaan Roh Kudus itu mereka hujat. Dan penghujatan ini terjadi oleh orang-orang Kristen sendiri. Ya, orang Kristen sekarang Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat, mulutnya tidak jauh berbeda dengan orang non-Kristen, menghujat Roh Kudus. Ya, ada nggak dari kalian ini tiga pribadi, satu hakikat bisa berani naik diskusi baik-baik dengan saya? Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang saya buka Komal nggak ada. Ya, waktu saya diskusi dengan moderator, diatur dengan baik, dengan seorang pendeta besar, dokter Tritunggal, namanya Pak Budi Asali, apa dia mampu bertahan? Enggak. Ya, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bukan Bapa, maka kacaulah imanmu. Atau kau nggak punya iman, imanmu sebenarnya kosong. Kosong, bolong di tengah kayak donat. Ada lagunya itu, ada lagu sekolah minggu itu ya, hidup tanpa Yesus, iya kan, seperti donat. Tiga pribadi satu hakikat, Tritunggal itu hidupnya tanpa Yesus seperti donat. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Yesus adalah Allah Bapa. Kok bisa begitu? Coba saya tanya, kalau Tuhan Yesus bukan Allah Bapa, siapa yang kau sebut Allah Bapa? Ada nggak orang Tritunggal bisa menjawab itu? Ya, seperti donat toh, kosong tengahnya kan? Jadi simpel aja, sederhana saja, ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia supaya kamu memiliki iman. Iman itu sederhana, sebesar biji sesawi. Ya, iman itu bukan konsep tapi fakta. Fakta bagi orang yang punya iman.
Tapi bagi orang yang nggak punya iman, ya, dia hanya akan berkutat di omong kosong, 3 pribadi 1 hakikat, Yesus bukan Bapa. Tapi ketika ditanya, kalau Yesus Kristus bukan Allah Bapa, siapa Allah Bapa itu? Bingung kan? Makanya sampai hari ini tidak ada satupun orang-orang Tritunggal dapat berdiri, bertahan, berdiskusi dengan baik dengan saya. Ya, coba ada nggak di bawah yang berani naik dan menjawab pertanyaan itu? Nanti kemana-mana, paling-paling bilang Yahweh. Oke, berarti Yahweh bukan Yesus. Kamu saksi Yehova. Ya, bagi saksi Yehova, pengikut saksi Yehova, Yahweh bukan Yesus. Yahweh itu Allah Bapa. Yesus itu hanya bersifat ilahi. Dia bukan Allah Bapa itu, bukan Yahweh yang disembah orang Yahudi. Itulah saksi Yehova. Aliran sesat. Ya. Bagus kalau Anda ngaku langsung begitu. Ketahuan. Ada lagi yang bilang, ya, Allah Bapa itu nggak ada namanya. Ada Tuhan yang nggak ada namanya. Anda pakai ini nggak? Belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Di sini jelas-jelas bahwa Anda itu benar-benar hidupnya seperti donat, bolong tengahnya, kosong. Gak bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri aja gak bisa. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Ya, menjadi pemberita-pemberita Injil. Makanya banyak pendeta-pendeta, ya, pengajar-pengajar yang terjerat dengan dogma ini, dia nggak bisa bertanggung jawab dengan pengajarannya. Ya, jadi macam-macam yang dia boleh bertanya. Di Komal saya ini orang boleh naik bertanya, tetapi jangan mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya omong kosong, karena kita di sini membahas firman Tuhan. Saya akan merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menjawab Anda, tetapi jangan mempermain-mainkan firman Tuhan. Ya. Oke, silakan naik ya. Siapa yang mau bertanya, saya akan naik. Ya. Menggaru Sangkadi. Selamat siang. Pak, dengar suara saya ya? Dengar. Bapak dengar suara saya? Ya. Saya mau tanya dasar-dasar aja dulu Pak ya. Sebentar. Bapak dengar suara saya? Dengar Pak. Bapak Kristen apa non Kristen? Non Kristen Pak. Non Kristen apa tepatnya? Muslim Pak, Islam. Oh, Islam. Iya, silakan, apa yang Bapak mau tanyakan Pak? Saya tanya bukan yang kayak orang-orang yang ngajak debat ya Pak. Saya tanya sambil catat soalnya. Iya. Bapak, saya penasaran tentang tetragramaton. Tetragramaton itu apa Pak ya? Jadi di dalam Keluaran 3 ayat 15. Keluaran. Ya. Ini saya catat Pak ya. Ya. Ya Pak. Ya. Di Keluaran 3 ayat 15. Kalau di terjemahan baru LAI itu ditulisnya Tuhan tapi huruf besar semua. Sebenarnya itu adalah nama dari Sang Pencipta yang tidak boleh disebutkan. Jadi kalau saya lafalkan Yehova atau Yahweh itu hanya untuk supaya orang tahu apa yang saya maksud aja. Nah gitu. Nah, itu sebenarnya tetragramaton nama Tuhan itu. Nah itu ada 4 huruf, makanya dibilang tetragramaton. 4 huruf. Oh, siap-siap. Yod, huruf Yod. Yod. Ya. Huruf He. Terus huruf Vav. He. Nah, kalau padanannya dalam aksara Latin, Yod itu padanan dengan Y atau Y dalam bahasa Inggris. Y. Nah, He itu padanannya huruf H. Ya. Nah, Vav itu atau Wow itu padanannya huruf W atau whisky.
Oh. Nah, Hmm. baru he tadi sama ya. Berarti berarti YH. tetragramaton itu merujuk pada eksistensi Tuhan atau nama Tuhan, Pak? Kalau Anda lihat di ayat 15, itu jelas-jelas Ah, dikatakan, itulah namaku dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, nama Pak arti ya. nama Iya. itu dijelaskan di ayat 14. 14. Nah, jadi arti nama itu dijelaskan di ayat 14, di situ penjelasannya tentang eksistensi Tuhan. Arti nama itu bahwa dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada dan dialah yang membuat semuanya ada. Oh ya. Itu di ayat 14-nya. Nah, Oh ya. Saya boleh tanya lanjutan nggak, Pak? bentar, sedikit lagi. Jadi, Oh ya, kalau Pak. kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa penyampaian nama misalnya. Nama tentang Abraham, itu dikaitkan dengan artinya. Nah, namamu bukan lagi Abraham, tapi Abraham, karena engkau adalah bapa banyak bangsa. Begitu juga Sarai. Jadi, walaupun tidak ditulis di situ, inilah arti namamu, bukan, tetapi karena, biasanya pakai gitu kan, karena engkau, gitu ya kan. Nah, Yakub, ya kan, artinya pemegang tumit. Nah, Ishak, namanya dia Ishak, ya kan. Kenapa? Karena peristiwa itu ketika disampaikan, dinubuatkan, Sarah tertawa, maka anakmu nanti namanya Ishak. Jadi artinya begitu disampaikan pada saat itu juga. Baru ditegaskan namanya. Sama dengan peristiwa tentang siapa nama Tuhan itu di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Ada disampaikan nama, arti nama itu di ayat 14-nya, kemudian nama itu sendiri di ayat 15-nya. Gitu Pak Bupati. Oh ya. Terus saya ini, Pak. Keluaran itu berarti perjanjian lama ya? Iya, istilah perjanjian lama itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa perjanjian pertama itu yang diteken oleh Israel diwakili bersama Musa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Oh Nah, iya. Berarti konsep tetragramaton ini juga dipakai sama agama Yahudi gitu, Pak ya? iya. Hmm. Jadi Tuhannya orang Yahudi, orang Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, itu Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Kristen. Persoalannya, orang Yahudi tidak semuanya menerima ketika dia datang dalam rupa manusia, tidak semuanya menerima bahwa itulah Yesus Kristus. Hanya sebagian kecil, Gitu. hanya murid-murid yang jadi murid-murid Tuhan Yesus aja yang menerima dia. Oh iya. Terus pertanyaan saya gini, Pak. Tetragramaton ini berarti bahasa Ibrani, Pak ya? Bahasa Ibrani. Oh iya. Nah, saya tanya gini, Pak. Ada yang bilang Yesus Kristus itu memakai bahasa Aram. Itu bedanya apa, Pak, sama Ibrani, Pak? Atau salah itu? Jadi gini ya. Ibaratnya kita ini ya, saya ibaratkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu baru ada di tahun 1928 disebut secara harfiah bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu. Iya kan? Nah, bahasa Melayu ini pun juga ada perkembangannya. Bahasa Melayu tua kan? Nah, ada bahasa Melayu tua, ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun ada yang ejaan dan bahasa yang di tahun 70-an, 60 sampai 70-an, 80-an. Ya kan? Nah, kemudian yang seperti yang kita gunakan sekarang ini itu lebih ke tahun-tahun 80-an, 90-an ke atas. Betul ya? Pernah melihat tulisan-tulisan atau catatan-catatan buku-buku di masa-masa yang saya sebutkan pasti pernah. Nah, itu pertama. Jadi bahasa Indonesia pun ada banyak kosakata yang berbeda dan bertambah, ya kan? Atau berubah arti dari masa ke masa. Nah, kemudian penggunaan huruf dalam penggunaan bahasa Indonesia juga. Saya tidak tahu ya, di awal sekali bahasa Melayu itu ditulisnya pakai huruf apa sebelum huruf Latin masuk ke Indonesia, masuk ke daerah Nusantara. Iya kan? Huruf Arab, Pak. Huruf Arab ya. Terpengaruh pedagang soalnya. Nah, mungkin saja. Apakah juga pakai huruf Arab? Apakah huruf
huruf yang ada di Nusantara, Sanskerta atau apa? Aksara Jawi namanya. Nah, Jawi bisa jadi ya. Nah, pokoknya baru Latin. Nah, begitu juga sebenarnya ya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani sebenarnya satu rumpun dengan bahasa Aramaik, rumpun barat. Oh ya, siap. Nah, waktu di zaman Musa, mereka kan lama di Mesir. Bahasa mereka dengan huruf yang terpengaruh dengan hieroglif Mesir. Ya kan? Oh. Nah, ketika Iya, mereka iya, sudah iya. sampai di Kanaan, pengaruh dari Sidon Venesia, huruf Sidon Venesia ini kemudian ini berpengaruh kuat juga ke Yunani. Di abad ke-800 itu orang-orang Yunani kan itu kan di Sidon ini di pinggir pantai. Jadi Laut Tengah kan. Jadi orang dari seberang Ya. Laut Tengah, Yunani, Roma itu sering berlayar ke situ. Yunani, orang-orang di Yunani mengadopsi aksara Sidon ini, Venesia ini, dan mengubahnya dari penulisan dari kiri ke kanan. Nah, ada itu bentuknya untuk Yunani ya. Nah, tetapi untuk bangsa yang tinggal di Kanaan, bangsa Israel ya, mengadopsi juga nih, mempengaruhi juga dengan huruf yang dia udah bawa dari Mesir, berubah menjadi paleo. Hieroglif ya. Iya. Nah, hieroglif itu berkombinasi dengan dari Venesia ini. Nah, disitulah mulai dikenal huruf paleo. Jadi itu antara Musa sampai zaman Daud lah. Daud sampai pembuangan. Nah, ketika pembuangan kan kembali lagi ke Babel. Kalau Babel ini bagian atas Sumeria ini kan bentuknya paku, tulisan paku. Paham ya? Oh iya, iya, siap. Tulisan paling kuno itu kan tulisan paku, Paham. hieroglif Mesir, iya kan? Nah, balik lagi ke situ. Nah, di situ karena dia kembali lagi ke induknya juga karena satu ini sebenarnya satu rumpun sebenarnya Aramaik dengan ini kan Ibrani. Jadi banyak kosakata itu juga masuk bercampur baur. Jadi pulangnya orang Israel kemudian di tahun sekitar 400 sebelum Masehi ke Yerusalem itu sudah membawa sebuah perubahan bentuk tulis menulis huruf. Nah, jadi mereka selain bahasa Ibrani mereka sudah berubah menjadi bahasa Aramaik, tulis menulis mereka juga hurufnya berubah. Gitu ya. Nah, tetapi orang-orang yang Lewi mereka kan pemelihara kitab suci. Berarti enggak, hurufnya udah jadi Aramaik ketika pulang dari Babilonia. Tetapi bahasanya masih bahasa Ibrani untuk yang orang-orang yang penurus naskah kitab suci, penyalin naskah. Waktu itu Lewi Soferim berarti ya, yang masih maka itu. Iya, Soferim. Jadi penulis naskah Soferim ini masih mempergunakan bahasa Ibrani kuno, masih tahu, tetapi huruf yang mereka gunakan sudah huruf Aramaik. Nah, sedangkan rakyat biasa yang tidak mengenal kitab suci secara langsung, mereka kan sudah kan jadi bangsa dibuang kan, jadi budak di pembuangan selama 70 tahun. Mereka pulang itu udah dengan bahasa Aramaik. Kalau mereka diajar sama orang Lewi, baru mereka dengar bahasa Ibrani yang kuno. Nah, berarti makanya lebih tua Ibrani ya daripada Aramaik ya? Sama-sama tuanya. Itu kan satu rumpun. Iya. Satu rumpun. Berarti induknya bahasa apa Pak ya? Ibrani sama bahasa Aramaik Sumer. Jadi Sumer Abraham itu namanya. kan dari Sumer itu. Ur-Kasdim itu kan Sumer dari sebelah atas itu. Ur-Kasdim ya. Sumeria. Itu nyatu nggak tulisannya Pak? Ur-Kasdim. Pokoknya hurufnya huruf paku. Kalau belajar huruf-huruf kuno, ini pengetahuan sejarah umum sih sebenarnya ya. Kalau ada kan ada 5 kebudayaan kuno itu tertua di dunia. Mesopotamia, nah itu terkenal dengan huruf pakunya, ya kan? Kanaan, Mesir, peradaban Sungai Nil, terkenal dengan huruf hieroglif. Kemudian Tiongkok, Sungai Kuning, ya kan? Nah itu ya hurufnya entah apa istilahnya. Huruf apa ya istilahnya dulu? Saya lupa itu.
istilahnya mereka. Tapi mirip juga, itu seperti pencampuran antara huruf paku dengan huruf hieroglif sebenarnya, karena dia modelnya paku juga, tetapi misalnya rumah, sebenarnya seperti menggambar rumah juga itu. Saya kurang tahu lah itu. Oh Nah iya. terus Gangga, Sungai Gangga, India. Lihat kan huruf India itu beda banget kan? Sungai Indus ya. Nah terus huruf Lembah Indus. Nah. Satu lagi Kanaan ya kalau nggak salah ya, Het. Nah, saya lupa satu lagi. Nanti. Oh, bangsa Het ya. Oh, iya. Sebenarnya kalau di Kanaan ini tengah sebenarnya, tengah antara Mesir, Sumer di atas, iya kan? Apa satu itu saya lupa. Nantilah saya ingat-ingat. Itu aja, pokoknya seperti itulah, termasuk huruf. Jadi huruf itu berhubungan dengan peradaban suatu bangsa dan budaya suatu bangsa, bahasa suatu bangsa. Tapi dengan pertemuan antar bangsa itu nanti juga terjadi kombinasi-kombinasi huruf lagi. Gitu, Bang. Oh iya. Saya masih boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Maaf ya. Nah, ini kan tadi tetragrammatonnya dan sejarah-sejarah saya sudah. Nggak kedengaran suaranya. Terus ini ada dua, Pak. Saya tuh dapat dari teman saya sih. Kebetulan dia saya dari teman saya, kebetulan dia Kristen gitu. Nah, sempat diskusikan kami yang apokrif, ada yang sinoptik gitu. Itu apa, Pak? Itu keseluruhan Alkitab kah atau cuma perjanjian baru, Pak? Saya kurang dengar tadi, suaranya putus-putus. Ulangi, Bro. Katanya di Alkitab itu ada Alkitab itu dulu katanya itu ada yang apokrif, ada yang sinoptik gitu. Ada yang diutro apa begitu. Nah, itu apa, Pak? Maksudnya sinoptik, apokrif, diutro itu? Kalau sinoptik itu berbicara tentang Injil. Injil sinoptik itu ada 3. Matius, Markus, Lukas. Nah, Yohanes nggak masuk, itu bukan Injil sinoptik. Nah, kalau keempat Injil baru masuk Yohanes. Tapi kalau dibilang Injil sinoptik itu hanya Matius, Markus, Lukas. Artinya pengertiannya apa, Pak, sinoptik itu, Pak? Sinoptik itu dia seperti sinopsis dari kehidupan Tuhan Yesus. Oh, sinopsis. Iya, karena kalau kita lihat ketiga Injil itu kan bercerita secara kronologis. Ya kan, mulai dari nubuat sebelum lahir kan? Lahir, kemudian mulai melayani, berkhotbah, terus dan sebagainya. Kalau Injil Yohanes, terus kalau nggak runtut seperti itu, runtutannya nggak seperti itu. Nah, berarti Yohanes itu apa tadi? Apokrif berarti ya? Kalau sinoptik. Injil, tapi bukan. Dia tidak disebut Injil sinoptik. Sinoptik itu kan. Kalau apokrif itu apa, Pak? Apokrif itu apa ya? Kalau dikatakan Injil apokrif, itu Injil yang sebenarnya bukan Injil. Itu yang ditulis oleh orang-orang kira-kira 200 tahun kemudian. Ya kan, Injil itu semua selesai ditulis di abad pertama. Nah, kemudian ada muncul berarti Injil palsu gitu. Injil palsu sebenarnya itu. Dari Gnostik. Palsu. Oh, ya. Apalagi Deuterokanonika. Nah, Deuterokanonika itu adalah biasa diistilahkan kanon keduanya orang Katolik atau Ortodok. Mereka memasukkan lagi teks-teks yang dianggap mereka kitab suci, padahal itu bukan kitab suci. Berarti Protestan enggak ya? Enggak masuk. Katolik, Ortodoks. Siapa? Oh gitu. Sinoptik, apokrif, deuterokanonika. Berarti Berarti Alkitabnya Ortodoks, Katolik sama Protestan ini beda, Pak ya?
Iya, sesama ortodok aja, ortodok Ethiopia itu sekitar 81 karena tambahan dari apokrif sama Deuterokanonika. Nah, kalau Oh, Katolik 73 kalau nggak salah ya. Ortodok lain ada yang 71 atau berapa. Pokoknya itu beda-beda, padahal sudah pernah konsili, mereka masih tetap beda-beda kitabnya. Berapa jumlahnya? oh. Kalau Bapak ini Katolik, Ortodoks atau Protestan, Pak? Kalau saya Pentakosta. Nah, Alkitab yang sebenarnya itu kan tidak memasukkan tulisan-tulisan yang tidak diilhamkan Tuhan, itu tidak masuk dalam kitab suci. Oh. Deuterokanonika itu kan bukan kitab-kitab yang diilhamkan. Karena kan Oh, kitab-kitab yang diilhamkan itu kan hanya kepada para nabi dan rasul-rasul Tuhan. Nah, kayak jadi Deuterokanonika itu enggak. Pentakosta itu bukan Protestan berarti, Pak ya? Protestan itu Pentakosta itu gereja mula-mula. Oh, berarti ada Katolik, ada Ortodoks, ada Protestan, ada Pentakosta gitu ya? Iya, Katolik itu baru ada itu di abad ketiga. Ya, SK-nya SK dari pemerintah Romawi. Konstantin yang Ya, bikin gereja itu. gereja mula-mula itu Pentakosta. Iya. Nah, berarti kan Pentakosta itu paling tua, kedua Katolik, kemudian Ortodoks, kemudian Protestan gitu. Iya, Pentakosta. gereja itu sebenarnya yang didirikan Tuhan tidak ada mereknya. Hanya gereja itu artinya jemaat Kristen kan, pengikut Kristus. Iya. Nah, itu pertama berdirinya di hari Iglesias ya? Pentakosta. Oh iya. Di hari Pentakosta pertamanya itu berkumpul semua, ya kan? Ada 3.000 orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, mereka dipenuhi Roh Kudus dan kemudian bersaksi memberitakan Injil. Nah, itulah gereja mula-mula. Gitu. Ada bedanya nggak Pak secara teologi Pak Pentakosta dengan Kristen pada umumnya? Kalau gereja saya ya itu benar-benar mengikuti apa yang di kitab Kisah Para Rasul. Orang yang bertobat dibaptis dalam nama Yesus. Sedangkan kalau gereja-gereja kayak Katolik, Protestan tidak dibaptis dalam nama Yesus. Gitu. Atas nama apa berarti Pak? Hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu Rasul Petrus bilang dan dia melakukan membaptis dalam nama Yesus. Oh gitu. Di hari Pentakosta. Berarti Bapak itu bukan yang dari Lutheran atau Calvin itu Pak ya? Luther itu sebenarnya dulunya Katolik, tapi karena dia membangkang, akhirnya dipecat, disingkirkan. Dia dirikanlah organisasi yang lain, Protestan namanya. Berarti bukan Pentakosta berarti ya, Luther itu? Yang nggak ada di ajaran-ajaran Pentakosta yang dibawa. Oh begitu. Nah terus ada yang ini Pak, yang Unitarian katanya apa gitu? Kalau Unitarian itu kelanjutan dari pengikut Arianus. Jadi mereka tidak percaya. Itu cirinya apa Pak? Mereka tidak percaya Yesus Kristus itu Allah yang Esa itu yang disembah. Tetapi Allah Bapa itu Yehova atau Yahweh, sedangkan Yesus bukan, itu hanya malaikat. Atau kalau di Indonesia ada nggak Pak Unitarian itu Pak? Ada banyak. Gereja apa namanya Pak? Contohnya? Gerejanya gereja Unitarian juga, atau ada juga yang mirip dengan Unitarian namanya Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Itu Unitarian. Kalau Triteisme Pak? Kalau Triteisme, semuanya itu sebenarnya mereka itu semua Triteisme. Baik Unitarian, baik Tritunggal itu Triteisme. Cuma mereka mengatakan satu. Oh gitu. Tapi itu Triteisme sama Tritunggal itu sama apa beda Pak? Sama. Cuma kan masalah ngaku nggak ngaku. Oh gitu. Oh begitu ya nih ajarannya gitu. Tapi semua itu baik Katolik, Ortodoks, Pentakosta maupun Protestan itu tetap tuh Tetragrammaton tuh sepakat atas Tetragrammatonnya. Iya. YHWH.
Iya. Tetapi ada yang menganggap kalau Tritunggal nih yang banyak macam-macamnya. Kalau Tritunggal itu menganggap Tetragrammaton itu bukan nama. Nah gitu. Tapi ada juga Terus yang apa? Tritunggal yang menganggap Tetragrammaton itu nama. Nah, gitu. Jadi beda-beda. Mereka di situ terlalu banyak varian. Oh gitu. Heeh. Oh, kalau ya ortodoks. Saya ini pernah buka, Pak. Saya pernah buka jurnal terbaru gitu. Nah, kalau saya semasa saya sekolah dulu kan bilangnya gini, Pak, agama Kristen itu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh Portugis sama Spanyol gitu pada abad ke-15. Ya kan? Kalau Portugis Spanyol itu mereka membawa Katolik. Nah, Eh, nah, tapi Kalau Belanda, kekristenan. Inggris itu Protestan. Nah, Inggris Anglikan, tapi kayaknya enggak deh, karena kan Inggris nggak sempat di Indonesia kan, tapi nggak saya lama. nemu jurnal terbaru, Pak. Nemu jurnal terbaru, sebetulnya kekristenan itu sudah masuk ke Indonesia itu abad ke-7. Oh iya betul, di Barus. 600 645 itu gereja Assyria Timur katanya begitu ya. Iya, Nestorian di Barus itu. Oh, Nestorian. Itu Unitarian apa Tritaisme dia mereka tuh, Pak? Nestorian ini lebih ke ortodok, tapi Ortodoks. sempalannya dari ortodok. Oh, sembalan ya. Tapi Ya. tetap tetragrammaton mereka ya. Jadi sebenarnya kalau orang-orang mereka ini kan sebenarnya orang-orang Tritunggal semua. Mereka nggak terlalu peduli itu tetragrammaton. Jadi Oh. budaya-budaya apa pemikiran-pemikiran yang berlatar belakang Yahudi atau Israel itu mereka nggak ngajarin sebenarnya, lebih mengarah kepada konsep-konsep yang sudah dikombinasikan dengan filsafat Yunani. Jadi nggak ada mereka bahas-bahas itu. Nah, cuma karena Hmm. sekarang mereka berhadapan dengan tantangan bahwa Alkitab kan itu perjanjian lamanya kan sama dengan kitab Yahudi. Jadi mereka baru sekarang Hmm. berhadapan dengan itu. Kalau dulu kan enggak. Oh, berarti kalau Katolik ini terpengaruh Roma, Ortodoks ini terpengaruh skolastik Yunani, berarti Sama aja. dan Katolik Protestan itu dengan Ortodok itu sama aja. Dia oh sama. mengkonsepkan itu berdasarkan pengaruh filsafat Yunani, sama aja. Ah, ah, ah. Berarti yang Kan nggak terpengaruh siapa-siapa ini Pantekosta, Pak ya, yang nggak terpengaruh siapa-siapa nih. dia enggak terpengaruh. Murni kembali ke Alkitab, Berarti masih latar belakang murni, Alkitab. Pantekosta itu masih murni. Ah, ah. Hmm. Oh begitu. Yang tadi Unitarian, Saksi Yehova, Saksi. Bentar Pak ya. Maaf Pak ya, saya banyak tanya. Enggak apa-apa. Nah, saya juga penasaran banget Pak. Tapi saya ini nggak percaya sama apa namanya, sama channel YouTube atau apa artikel-artikel gitu. Saya mending tanya sama pendeta langsung gitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak semua pendeta juga. Nah, Kalau Anda tanya begitu bisa jawab. oh begitu. Iya. Nah gini Pak, ini saya tanya, aduh, saya masih boleh nggak sih kalau atau Bisa, kelamaan masih Pak? boleh. Belum ada yang naik. Ah, Yang lain. ah, ah, in, nah saya pernah lihat di salah satu akun TikTok itu tentang apa namanya Konsili Trente. Konsili Nah itu Trente itu gimana kan Pak? menolak Protestan. Nah, Itu Katolik itu. menolak Protestan. Jadi Pantekosta nggak ikut-ikutan ya? Nggak ada urusan dengan Katolik Protestan. Nggak ada urusan. Oh iya. Pantekosta ini terbesar nggak di Indonesia Pak? Kalau sekarang udah terbesar. Dulu dianggap bidat kalau di Indonesia. Tapi sekarang udah terbesar. Terbesar ya. Terbesar di Indonesia itu Pantai Costa. Kabupaten. Kalau yang kedua apa Pak? Nggak tahu saya. Coba dicek aja. Oh, Saya nggak tapi sampai sejauh itu. Tapi kalau di terbesarnya. seluruh dunia pun ini sebenarnya Pentakosta ini kan menjadi satu aliran yang gerakan Hmm, sebenarnya gerakan. hmm. Artinya orang-orang Katolik pun sekarang sudah banyak mengikuti tradisi-tradisi Pentakosta.
Ya, Terus yang menuhankan Maria itu aliran apa, Pak? siapa yang menuhankan Maria? Katolik barangkali. Kalau yang Oh, kalau Katolik. kalau ajaran apa doktrin Mariologi itu ada di Katolik. Maria Logi namanya, Pak ya. Hmm. Maria Logi. Oke. Theotokos, Bunda Allah, Theotokos. Bunda Allah. Itu sangat ditolak berarti di Pantai Costa. sangat ditolak, nggak ada urusannya. Kita itu benar-benar murni kembali kepada Alkitab, 66 kitab. 66 kitab Pantai Ya, Costa. 66 kitab. 66 kitab itu termasuk apa nah? Termasuk perjanjian lama itu. iya perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Yang PL. Apokrifa, Deuterokanonika itu nggak dipakai. Itu bukan tulisan yang diilhamkan Tuhan. Oh, 39 sama 27 ya. Iya, PL 39 PB 27. Oke, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak ya. Sorry, iya, Pak, banyak nanya. Nah, iya, mungkin sama-sama. itu aja sih. Pak Bagaru. Saya mau tanya dasar-dasar aja dulu. Mm. Saya nggak mau Ya, tanya yang maksudnya yang aneh-aneh kayak ngetes atau apa. Saya emang tanya itu emang karena pengen tahu gitu. iya, Nah, makasih banyak, Pak ya. Izin turun. sama-sama Pak Bagaru. Iya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, teman-teman yang di bawah, kalau ada yang ingin naik ngobrol-ngobrol, bertanya silakan ya. Ada yang mau ditanyakan naik. Ya, terkait Alkitab, terkait Tuhan Yesus, terkait iman Kristen, boleh bertanya. Karena